Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Mendekat
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini tanpa terasa kami telah berada di tanggal 5 bulan Januari 2024. Tuhan, kami percaya semua ini kami alami kebaikan Tuhan. Kami alami kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di awal tahun ini Tuhan, di hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami datang kepada Tuhan terus belajar firman Tuhan. Karena kami percaya sungguh Tuhan, firman-Mu kekuatan, penolong bagi kami, pengharapan bagi kami. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu ini, urapi semua kami jemaat yang menyaksikan acara Satu Teduh di pagi hari ini. Baik jemaat yang di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Buka hati pikiran kami, agar kami fokus kepada kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu, dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Jemaat yang ada di Luwuk maupun di Palu. Bersyukur di pagi hari ini saudara-saudara tanpa terasa kita telah berada di hari yang kelima tanggal 5 bulan Januari tahun 2024. Saya percaya kita bisa alami hal ini. Kita ada di titik ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menghentar kita untuk menyeberang di tahun anugerah Tuhan ini. Walaupun penuh rahasia bagi kita, tapi kita percaya Tuhanlah yang akan berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan, tahun ini kita punya program Bible Journey. Ya, saudara, saya mengingatkan kita semua bahwa setiap hari ya kita akan membaca firman Tuhan ya, dengan ayat-ayat atau pasal-pasal yang sudah ditentukan ada di jadwal kalender. Dan saya ingatkan kita semua, mari kita setia untuk mengikuti Bible Journey ini. Mari kita setia membaca firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini kita akan belajar tentang kitab Ayub pasal 6 sampai 9. Nah saudara, ini sangat panjang, tidak bisa kita baca semuanya, tapi saya akan membacakan beberapa ayat yang akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Saudara, ini tanggal 5 bulan Januari 2024. Kita bersyukur kita ada karena kebaikan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita dalam Ayub pasal 8 ayat 5 sampai 7. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersikap dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumahmu yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Nah saudara, dari Ayub pasal 6 sampai 9 ini ya saya berikan judul bahasa itu Allah Maha Adil. Nah saudara-saudara, dari pembacaan kita tadi, artinya saudara-saudara, dari setiap persoalan yang kita hadapi, dari setiap hal yang diizinkan Tuhan kita alami dalam kita menjalani hidup ini, artinya Allah itu sudah adil ya dengan keputusannya. Allah Maha Adil dengan keputusannya. Sehingga apapun yang sedang terjadi saat ini, yang sedang kita alami saat ini, ya seperti pengalaman kehidupan seorang Ayub, ya kita percaya bahwa apa yang diputuskan Allah, ya itu tindakan Allah yang adil bagi kita semua. Nah, sedang dalam Tuhan, pada pasal 6 dari kitab ini, ya Ayub yang sedang mengalami kesulitan, mengalami masa sulit, ya saudara, ya yang sedang mengalami penderitaan, ya karena sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi. Bagaimana iblis membujuk Allah untuk melawan Ayub. Nah saudara, dia dikunjungi oleh 3 orang sahabatnya saudaranya. Kita tahu ada Elifas, ada Bildad, dan ada Sofar. Nah saudara, di saat Ayub bergumul seperti saat itu, ya tujuan mereka datang melihat Ayub tentu saja untuk memberikan motivasi, ya memberikan dorongan, memberikan semangat, ya agar Ayub merasa ada kekuatan. Tapi saudara-saudara, ternyata apa yang mereka sampaikan itu mengecewakan Ayub, ya. Sehingga dikatakan Ayub itu kecewa kepada sahabatnya, karena dalam pandangan mereka Ayub ini, ya saudara-saudara,
itu dihukum Allah, ya, karena dia sudah melakukan sesuatu hal yang membuat dia berdosa. Dan seakan-akan Tuhan itu menjadikan manusia sebagai sasaran untuk kemarahannya. Ya, ini pada Ayub pasal 7 ayat 16 sampai 21 dikatakan seperti itu. Sehingga dikatakan di sini, saudara, apa yang disampaikan, pandangan-pandangan dari sahabat-sahabatnya ini justru membuat Ayub kecewa. Kemudian pasal 8 menunjukkan bahwa, ya, seorang sahabat menjelaskan bahwa Allah itu adil. Ya. Apapun keputusan Tuhan, ya, yang diizinkan kita dialami oleh setiap manusia, bahwa Allah itu sangat adil. Ya, seperti yang dikatakan oleh sahabatnya Ayub, bahwa Allah itu adil. Allah memberikan sesuatu terjadi, dialami oleh Ayub. Itu keputusan yang sangat adil yang dilakukan oleh Allah. Contohnya, saudara-saudara, bagaimana Allah itu menghukum dunia dan manusia karena dosa dengan mendatangkan air bah sehingga hanya 8 orang yang selamat. Itu juga menyatakan keadilan Allah atas apa perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh manusia. Nah, saudara, menurut sahabat Ayub ini, jadi Allah itu adil dalam putusannya yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Kemudian pasal 9, ya, dikatakan, saudara-saudara, pada pasal 9 pernyataan Ayub bahwa tidak ada satupun manusia tahan berdiri di depan Allah untuk membela dirinya. Ya, tidak ada satupun manusia tahan berdiri di depan Allah untuk membela dirinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa pekerjaan, ya, yang menjadi penting, ya, kita sebagai orang-orang percaya? Apa perenungan, ya, yang menjadi penting, pelajaran, ya, pelajaran yang kita renungkan dari pembacaan kitab Ayub pasal 6, 7, 8, dan 9. Nah, saudara, ada 3 hal, saudara. Ya. Yang pertama, ya, Allah tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Ya. Allah tidak pernah salah mengambil keputusan untuk mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita sebagai ujian iman kita. Ya. Keputusan Allah mengizinkan sesuatu terjadi bagi hidup kita itu merupakan ujian untuk kekuatan iman kita, untuk membangkitkan iman kita, mempertajam iman kita, mempertebal iman kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara, dari pelajaran kita pasal Ayub pasal 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua, saudara-saudara, ya, Allah menyatakan, ya, kebesarannya. Allah menyatakan kebesaran kuasanya, ya, untuk orang-orang yang sedang menghadapi persoalan. Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan kehadirannya, ya, keberpihakannya kepada orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Di dalam masalah apapun, Tuhan itu hadir, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Ya, kalau kita sudah pelajari kisah Ayub dari pasal 1 sampai selesai, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Tuhan mengizinkan kita alami sesuatu untuk memulihkan hidup kita. Bagaimana kalau kita pelajari keadaan Ayub pada akhirnya, saudara-saudara, ya, apa yang hilang Tuhan kembalikan 2 kali lipat, ya. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Nah, saudara, demikian dalam kehidupan kita, ya. Di tahun-tahun yang akan kita jalani, tahun 2024 ini, ya, kita tidak tahu esok jadi seperti apa dan seterusnya. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan, ya, yang kita percaya selalu adil dalam mengizinkan melakukan sesuatu bagi hidup kita. Tuhan akan selalu menyatakan kebaikannya, ya, kehadirannya, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Dalam situasi, banyak kisah-kisah tokoh Alkitab, saudara. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang rumit, Allah ternyata hadir di sana, memberikan kekuatan. Memang pengalaman Ayub, saudara-saudara, sangat berat kalau kita pelajari. Tetapi kita melihat bagaimana akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Yang ketiga, saudara-saudara, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ya, percayalah, saudara,
itu untuk memulihkan hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Memulihkan hubungan kita dengan istri, keluarga, rumah tangga kita, memulihkan hubungan kita dengan orang-orang lain, dengan sahabat-sahabat kita, sepelayanan dan orang-orang di sekitar kita, memulihkan hubungan kita semua dengan orang-orang di sekitar kita. Mari saudara-saudara, ini kasih dalam Tuhan, mari kita setia di dalam Bible Journey setiap hari. Setelah saudara menonton Saat Teduh, saudara baca ayatnya. Hari ini saudara kita belajar dari kitab Ayub pasal 6, 7, 8, dan 9. Nah saudara, dari pelajaran ini sudah sampaikan tadi bahwa Allah itu menyatakan keadilannya, ya. Dan Tuhan itu seakan-akan membuat manusia itu pelampiasan amarah. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, ya, semua yang terjadi itu ada sebabnya, ya. Bagaimana kita lihat Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Dan yang berikut saudara-saudara, ya, Allah itu akan terus menolong kita. Allah menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita. Dia akan terus menolong kita dalam situasi apapun. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan terus memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Dari pelajaran kitab Ayub ini, di sana Tuhan kami melihat bagaimana keadilan Tuhan menuntun hidup kami, memelihara kehidupan kami. Bagaimana Tuhan hadir untuk memberikan kami kekuatan iman, percaya kami kepada Tuhan, untuk terus setia kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan terus memulihkan kehidupan kami. Di tengah-tengah sesulit apapun masalah, kami tahu kami punya Allah yang hidup untuk hidup kami. Memberi kami kekuatan, pertolongan, dan pengharapan. Terpuji nama-Mu, berkati kami semua yang menyaksikan acara ini. Tuhan, tuntun kami untuk selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.